Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir minggu pekan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Karena Tuhan telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Sabtu 15 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini kita juga percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas hari ini, izinkan Tuhan kembali bicara melalui renungan kita yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Amin. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-7 dalam pembacaan 2 Tawari. Maka saat ini kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, pertobatan adalah kunci pemulihan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah menyampaikan kepada umatnya bangsa Israel bahwa kunci untuk mengalami pemulihan adalah merendahkan diri, bertobat dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat atau bertobat. Jadi pertobatan adalah kunci untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Pertobatan inilah yang harus kita perjuangkan dan lakukan terus-menerus, dengan tujuan agar kita tidak hidup lagi di dalam dosa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Pertobatan adalah esensi manusia baru. Bila kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan pengampunan Tuhan inilah yang menjadi awal dibukanya pintu-pintu kemurahan dan anugerahnya bagi hidup kita. Pertobatan yang sejati bukan hanya dari mulut atau penyesalan di mulut saja, melainkan dengan segenap hati melalui tindakan nyata setiap hari. Kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur akibat penyesalan itu. Saat kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan, pemulihan pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita telah dengarkan bahwa pertobatan adalah cara Tuhan memulihkan kehidupan kita. Apapun itu, segala bentuk dosa yang ada pada kita, bertobat adalah kunci pemulihan. Perkenankan Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu dan membawa hidupmu semakin menikmati anugerahnya. Bagaimana bisa itu terjadi? Ketika kita bertobat, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, serta mengikuti jalan-jalan yang seharusnya kita lalui, yaitu ketaatan dan menuruti setiap perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang telah diberikannya. Diberkatilah kita semua. Kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan dan menegur kita kembali bahwa Tuhan menunggu pertobatan kita sehingga kita dapat dipulihkannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di akhir minggu ini, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.